Atmosfer persaingan jelang bergulirnya Piala AFF 2026 mendadak memanas, bukan karena adu taktik di lapangan hijau, melainkan karena perang psikologis luar biasa yang dilancarkan oleh media-media di Vietnam. Salah satu media olahraga terbesar di Vietnam secara mengejutkan merilis artikel kontroversial. Mereka secara terang-terangan mendesak federasi mereka sendiri, bahkan meminta AFC dan FIFA untuk memindahkan lokasi pertandingan melawan timnas Indonesia ke tempat netral. Ya, kalian gak salah dengar. Publik sepak bola Vietnam mendadak dihantui ketakutan yang luar biasa. Sampai-sampai muncul narasi di sana bahwa bertandang ke Indonesia sama saja dengan menyerahkan diri untuk dibantai. Apa yang sebenarnya membuat mereka sepanik ini? Alasan konyol apa yang mereka gunakan di depan FIFA untuk mencoba menggagalkan laga di markas kita? Dan bagaimana reaksi tegas dari PSSI menanggapi tuntutan ini? Di sisi lain, peta sepak bola dunia mendadak bergeser. Menjelang bergulirnya turnamen akbar Piala Asia, pemandangan luar biasa terjadi di berbagai bandara internasional. Ribuan supporter dari negara-negara elit Eropa, mulai dari Inggris, Jerman, Prancis, hingga Italia, dilaporkan berbondong-bondong memesan tiket penerbangan menuju Asia. Mari kita bahas. Ya, kalian gak salah dengar. Publik sepak bola Vietnam mendadak dihantui ketakutan yang luar biasa. Sampai-sampai muncul narasi di sana bahwa bertandang ke Indonesia sama saja dengan menyerahkan diri untuk dibantai. Apa yang sebenarnya membuat mereka sepanik ini? Alasan konyol apa yang mereka gunakan di depan FIFA untuk mencoba menggagalkan laga di markas kita? Dan bagaimana reaksi tegas dari PSSI menanggapi tuntutan ini? Dalam laporan utamanya, media Vietnam menyoroti faktor utama yang mereka klaim sebagai ancaman nyata bagi keselamatan fisik dan mental para pemain Golden Star Warriors. Alasan pertama yang mereka hembuskan adalah faktor keamanan dan tekanan intimidasi dari supporter Indonesia. Mereka menyebut bahwa supporter timnas Indonesia saat ini bukan lagi sekedar penonton biasa, melainkan pemain ke-12 yang memiliki kekuatan magis dalam menghancurkan mental tim lawan bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Media Vietnam menulis, atmosfer di Stadion Indonesia sudah tidak sehat bagi kejiwaan pemain kami. Teror suara dari puluhan ribu supporter fanatik mereka bisa merusak fokus taktik. Tuntutan ini tentu terdengar sangat menggelikan, bukan? Di dalam dunia sepak bola profesional, tekanan dari supporter tuan rumah adalah hal yang sangat wajar. Itu namanya home advantage. Tapi tampaknya, mental para pemain dan publik sepak bola Vietnam sudah terlanjur ciut melihat bagaimana tim mereka berkali-kali dibuat frustrasi, kehilangan fokus, dan pulang dengan kepala tertunduk saat bermain di tanah air kita. Gak cuma masalah supporter, media Vietnam juga mencoba mencari-cari kesalahan lain dengan menyoroti kondisi cuaca dan kelembaban udara tropis di Indonesia yang mereka sebut tidak ideal bagi atlet mereka. Mereka menuduh bahwa bermain dalam kondisi kelembaban tinggi di Jakarta sengaja dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menguras fisik pemain mereka dalam waktu 30 menit saja. Sebuah alasan yang terkesan sangat dicari-cari hanya demi menghindari kekalahan yang memalukan. Media Vietnam juga mencoba mencari-cari kesalahan lain dengan menyoroti kondisi cuaca dan kelembaban udara tropis di Indonesia yang mereka sebut tidak ideal bagi atlet mereka. Mereka menuduh bahwa bermain dalam kondisi kelembaban tinggi di Jakarta sengaja dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menguras fisik pemain mereka dalam waktu 30 menit saja. Sebuah alasan yang terkesan sangat dicari-cari hanya demi menghindari kekalahan yang memalukan. Gaya bermain timnas Indonesia kini sangat modern. Lini pertahanan kita yang dipimpin oleh tembok-tembok kokoh sangat sulit ditembus oleh penyerang Vietnam yang biasanya mengandalkan kecepatan. Ditambah lagi dengan kreativitas lini tengah kita yang mampu mengalirkan bola dengan sangat cepat serta ketajaman lini depan yang selalu siap menghukum setiap blunder sekecil apapun. Media Vietnam sadar betul, tim nasional mereka saat ini sedang mengalami masa transisi dan penurunan performa yang drastis pasca era keemasan mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka nekat bermain terbuka di hadapan puluhan ribu supporter Garuda, taktik mereka akan hancur berantakan dan mereka berpotensi menjadi korban pembantaian gol berikutnya. Rasa frustrasi inilah yang akhirnya membuat media mereka mulai menggiring opini publik, mencoba menciptakan narasi bahwa Indonesia adalah tempat yang tidak aman untuk bertanding. Lantas, bagaimana respon
respons dari pihak kita menanggapi kepanikan dan tuntutan konyol dari media Vietnam tersebut? Tentu saja, PSSI merespons dengan cara yang sangat elegan, tegas, dan berkelas. PSSI dalam pernyataan terbarunya menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat aman, ramah, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai fair play serta keselamatan di dalam sepak bola. PSSI menyatakan bahwa seluruh persiapan, mulai dari pengamanan berlapis untuk tim tamu dari bandara hingga hotel, fasilitas latihan bintang 5, hingga sterilisasi stadion sudah dilakukan sesuai dengan standar operasional tertinggi dari FIFA. Jadi, sama sekali tidak ada alasan hukum atau logis bagi Badan Sepak Bola Dunia untuk mengabulkan permintaan pemindahan laga tersebut. Berdasarkan regulasi resmi FIFA, sebuah pertandingan internasional hanya bisa dipindahkan ke tempat netral apabila negara tuan rumah sedang berada dalam kondisi darurat, seperti perang, bencana alam skala besar, atau konflik internal yang masif. Dan seperti yang kita semua tahu, Indonesia berada dalam kondisi yang sangat aman, damai, dan justru sangat siap untuk menggelar pesta sepak bola akbar ini. Tuntutan dari media Vietnam itu pun pada akhirnya justru menjadi bumerang bagi tim mereka sendiri. Banyak supporter yang mengecam tindakan Vietnam tersebut, bukan hanya supporter Konoha saja, bahkan di Eropa pun banyak yang mengkritik pernyataan tersebut. Sepak bola internasional yang justru mengejek balik aksi media Vietnam tersebut. Mereka menyebut tindakan itu sebagai bentuk kelemahan mental dini dan bukti nyata bahwa secara psikologis, skuad Vietnam sudah kalah sebelum bertanding. Mendengar kabar miring tersebut, supporter timnas Indonesia tidak tinggal diam. Tak main-main, supporter Garuda yang berada di Eropa, termasuk para diaspora dan fans fanatik pemain keturunan, langsung turun tangan. Mereka berbondong-bondong menyerbu kolom komentar media Vietnam dan memberikan pelajaran keras. Menggunakan argumen kelas dunia, supporter Indonesia dari Eropa menghujat habis-habisan taktik kotor media Vietnam yang dinilai cengeng, mental tempe. Netizen Eropa pun menyindir, kalau takut kalah, lebih baik mundur saja, tidak usah cari alasan tempat pertandingan. Supporter Eropa ini diprediksi akan terus melonjak hingga hari pembukaan. Apakah kehadiran supporter dadakan dari Eropa ini akan mengubah jalannya turnamen? Kini, tugas kita sebagai supporter adalah membuktikan bahwa kita memang layak ditakuti karena atmosfer magis kita, sekaligus dihormati karena kedewasaan kita dalam mendukung. Mari kita penuhi stadion, kita gemuruhkan lagu Indonesia Raya, dan kita berikan dukungan tanpa henti dari menit pertama hingga menit terakhir, agar mental lawan benar-benar runtuh. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai aksi media Vietnam yang ketakutan setengah mati ini? Menurut kalian, kira-kira berapa skor yang layak dipetik oleh skuad Garuda untuk membantai mereka di lapangan nanti? Langsung saja ketik prediksi skor paling gila kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian bangga dengan kekuatan timnas kita saat ini. Bagikan video ini ke seluruh teman-teman pencinta sepak bola tanah air, dan pastinya klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update berita paling panas, paling seru, dan paling membanggakan seputar Punggawa Garuda. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jaga sportivitas, tetap kawal Garuda, dan sampai jumpa di video berikutnya. Garuda mendunia. Salam olahraga.